Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua masih selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin, amin. Sobat EKG, gue selalu berdoa ya dengan segenap energi baik gue di setiap pagi ketika gue bangun dari tidur ya, untuk mendoakan lu semua agar semua mimpi-mimpi baik sobat semua bisa terwujud. Sobat mendarat di sebuah tempat yang bernama kebahagiaan. Amin, amin, amin. Dan terima kasih juga ya atas doa-doa sobat selama ini di channel Emang Kudu Gila. Bang, bentar bang, ini kan channel LOA bang, channel The Law of Attraction ya bang katanya. Katanya. Tapi kenapa channelnya menceritakan kesedihan dan semua kegagalan bang? Energinya jelek gitu. Lu sendiri kan bilang bang, kalau kita semua baiknya memilih energi baik, energi kebahagiaan, energi positif dan kemakmuran. Ya Sobat EKG, sebelum gua lanjut dengan penjelasan gua ya, gua nggak mau berargumen tapi dengan penjelasan gua ya, mari kita sama-sama melihat film yang berjudul The Secret ya, karyanya Rhonda Byrne ya, dimana konsep The Law of Attraction pertama kali mulai diperkenalkan secara masif di buku dan di film ini. Dan kata-kata pertamanya adalah, kita lihat Sobat EKG sama-sama. Setahun yang lalu, hidupku diambang kehancuran. Saya mengerjakan hal-hal yang melelahkan. Ayahku tiba-tiba meninggal, dan hubungan keluargaku menuju keputusasaan. Tak pernah kusadari pada waktu itu, di balik kesulitan yang terdalam, akan datang suatu anugerah yang besar. Oke, sekarang gua ke tengah ya. Kisah saya dimulai tanggal 10 Maret 1981. Hari yang akan merubah hidup saya, hari yang tak akan pernah terlupakan. Pesawat saya jatuh. Paging Dr. Battaglia, call extension 198, Dr. Battaglia, extension 198. Saya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi lumpuh total. Tulang belakang saya patah. Tulang rusuk pertama dan kedua juga patah. Refleks menelan makanan hilang, saya bahkan tidak bisa minum. Diafragma saya rusak, bernafas pun saya susah. Yang bisa cuma mengedipkan mata. Dokter tentu saja memvonis saya akan lumpuh seumur hidup saya, dan saya hanya bisa mengedipkan mata seumur hidup saya. Ini adalah gambaran yang mereka lihat, tapi jangan pedulikan kata mereka. Yang penting apa yang saya pikirkan. Saya bayangkan saya menjadi manusia normal kembali, berjalan keluar dari rumah sakit. Satu-satunya hal yang harus dikerjakan di rumah sakit adalah pikiran saya sendiri. Ketika kita sudah mulai berpikir, Anda dapat merangkai semuanya kembali. Dipasangi alat pernafasan, mereka bilang saya tidak akan bisa bernafas tanpa bantuan karena diafragma saya sudah rusak. Ada suara kecil yang terus berkata, "Ayo bernafaslah dalam-dalam, dalam-dalam, dalam-dalam." Akhirnya saya bisa bernafas tanpa alat bantu, mereka tidak bisa menjelaskan. Lihat, saya tidak bisa membiarkan apapun yang juga masuk dalam pikiran saya yang dapat mengalihkan saya dari tujuan atau visi hidup saya. Cita-cita saya bisa berjalan lagi keluar dari rumah sakit ini saat Natal. Saya benar-benar keluar dari rumah sakit, berjalan dengan kedua kaki saya. Mereka bilang itu mustahil. Itulah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Udah, apa yang sobat lihat? Sebuah cerita kelam kan? Ya bahkan cerita itu jauh lebih kelam dari cerita gua ya. Serem lah. Ya tapi di balik cerita itu ada sebuah esensi dan pesan serta ilmu yang luar biasa sobat semua. Apa itu? Ya, peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa kita adalah manusia yang luar biasa. Manusia yang jika kita mempunyai niat yang kuat untuk bisa merubah nasib dalam hidup kita, kita bisa merubahnya. Bahkan Tuhan pun pernah bilang,
nasib akan kuserahkan kepadamu, dan ketika kamu ingin merubah nasibmu, aku akan katakan bahwa aku adalah sesuai dengan apa yang kamu prasangkakan. So, kita boleh aja melihat sesuatu yang kelihatannya buruk dan kelam dalam sebuah konsep cerita yang berujung kebahagiaan, Sobat IKG. Kebahagiaan. Nah, bagaimana cerita gue Bang Pendi? Ya, gue bahagia kok, dan saat ini pun gue yakin dia berbahagia. Makanya gue selalu bilang, goalnya, bukan prosesnya. Ya, karena setiap manusia dalam mencapai goalnya selalu melewati waktu dan proses yang berbeda-beda. Dan gue orang yang percaya dengan waktu, karena gue nggak tahu dari mana prosesnya. Jadi di video EKG, gue akan selalu bercerita dengan ujung keberhasilan ya. Mungkin sobat dan gue sendiri pun akan mengharu biru. Ya, gue juga mengharu biru Sobat EKG, bukan lu aja. Tapi semua sudah berlalu ya, dan gak ada yang baru dari masa lalu. Tapi ada yang selalu bisa kita ambil pelajaran baiknya. Itulah gunanya kaca spion. Nah, cerita gua kali ini adalah ketika gua kelas 5 SD ya, dimana saat itu gua dipertemukan oleh teman-teman dan orang-orang baik dalam hidup gua. Ya, yang sampai hari ini pesan dan pelajarannya dapat gua ambil sebagai ilmu yang baik yang bisa gua share sama sobat semua. Oke, gua mulai ya. Seperti biasa, ini adalah kisah gua. Jakarta Selatan, Kebayoran Lama, tahun 1980-an. Di beberapa video pernah gue ceritakan ya, kalau gue sering sekali pindah-pindah sekolah ketika masih SD ya, dikarenakan orang tua gue berpisah ya. Nah, saat itu gue dan adik gue dibawa mama gue ke Jakarta, dimana kakak mama gue, bibi gue ya, itu menempati sebuah rumah yang sekaligus dijadikan toko di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat itu adik gue masih sekolah TK ya kalau nggak salah ya. Gue bersyukur ya, gue menumpang di tempat paman dan bibi gue ya, yang sudah mempunyai 2 orang anak, yaitu sepupu gue ya. Tapi saat itu dia sudah dewasa Sobat IKG. Gue menyebut paman gue dengan sebutan Pak D dan bibi gue dengan sebutan Bude. Gue diberi kamar kecil dekat gudang basement Sobat IKG. Ya, karena memang itu tempat yang tersisa ya. Jadi kita bertiga tidur di situ. Kira-kira ukurannya 2,5 kali 2 meter ya, dengan penutup tirai pakai korden gitu ya, jadi nggak ada pintunya. Walaupun keluarga gue pecah, namun gue bersyukur ya, karena mama gue selalu memperjuangkan gue untuk selalu bisa bersekolah. Dan saat itu gue kelas 5 SD ya, dan saat itu adalah sekolah kelima gue ya. Sekolah gue nggak jauh ya, gue berjalan kaki kira-kira jaraknya 300 meteran lah. Ya, awal gue sekolah seperti biasa ya, gue selalu diminta untuk memperkenalkan diri gue di hadapan murid-murid di kelas gue. Ya, dalam kegiatan sehari-hari makan gue cukup, alhamdulillah, karena keluarga Pak D gue juga cukup ya Sobat IKG. Mama gue saat itu bantu-bantu di toko yang saat itu ada ya. Untuk makan sehari-hari kita cukup Sobat IKG. Pak D dan Bude gue adalah orang yang baik sekali ya. Gue senang sekali bisa tinggal sama Pak D gue ya, yang setiap hari gue selalu dibesarkan hatinya dengan banyak sekali petuah bijaknya. Dia asli orang Banjarnegara Sobat IKG. Namun ada yang membuat gue sedih saat itu. Ya, kerap kali gue melihat mama gue menangis ya, hampir setiap hari. Dan itu membuat hati gue hancur. Ya, gue tahu kenapa mama gue menangis ya. Mungkin karena dia menatapi nasibnya atas perceraian dan hidup yang kita alami sekarang ya. Yaitu ya seolah-olah keluarga gue sudah menjadi benalu buat keluarga besarnya. Ya, dulu kayak ada stigma ya, kalau keluarga gue datang ya paling ujung-ujungnya uang gitu Sobat IKG. Ya, karena memang waktu itu uang susah sekali ya. Tiap malam mama gue menangis dan adik gue pun menangis. Gue kadang kangen sama papa gue. Kayaknya perceraian keluarga gue itu dragging ke dalam kehidupan gue ya. Ya, karena dampaknya bukan hanya psikologi saja, tapi finansial pun terpengaruh. Tapi untuk anak kelas 5 SD yang ingin terus melanjutkan hidupnya, gue pun berlagak bahwa semua itu hanyalah sandungan batu kecil saja dalam kehidupan. Sekolah gue kecil Sobat IKG, kecil banget ya. Nah, pada saat itu gue masuk pagi ya. Semenjak perceraian orang tua gue, tepatnya kelas 2 atau kelas 3 ya, sifat dan karakter gue pun ikut berubah. Gue menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan jarang sekali bergaul dengan teman-teman gue. Padahal dulu gue anak yang ekspresif, berprestasi, juara kelas, dan selalu diikut lombakan untuk mewakili sekolah. Sekolah baru menjadikan gue harus selalu beradaptasi dengan lingkungan baru dan teman-teman baru. Suatu hari guru di kelas gue bilang bahwa semua murid diwajibkan untuk membeli buku wajib. Kalau nggak salah itu bisa dicicil atau cash, gue lupa ya. Dan aturan sekolah saat itu kita bisa beli langsung ke TU ya. Kalau yang nggak mampu bisa pinjam di perpus atau mungkin gantian sama teman kelas lain.
Saat itu gue mengambil opsi yang meminjam sama teman atau pinjam di perpus ya, walau ngantri ya gantian gak apa-apa lah. Pikiran gue sederhana ya saat itu. Gue gak ingin menambah beban pikiran mama gue. Jadi berita itu gak pernah gue sampaikan ke mama gue. Karena gue saat itu tahu mama gue punya uang ya gak banyak ya, apalagi untuk membeli ini dan membeli itu. Sekolah zaman dulu saja ada yang namanya SPP. SPP itu sumbangan pembinaan pendidikan ya kalau nggak salah ya. Ya wajarlah ada hak dan kewajiban ya. Gua bayar untuk mendapatkan hak atas ilmu yang guru berikan kepada gua. Di setiap pelajaran buku gua komplit. Ya karena gua pinjam di perpus ya. Suatu hari gua nggak kebagian buku pinjaman sobat TKG. Ya perpus habis dan teman kelas lain gua pun dipakai. Terpaksa hari itu gua nggak bawa bukunya. Kalau nggak salah itu buku matematika ya. Jam pelajaran dimulai, guru gua bilang keluarkan semua bukunya, artinya buku tulis dan buku wajib ya. Nah guru gua itu dulu selalu keliling ya, dan kadang dia meminta ketua kelas ya untuk mengecek satu meja satu gitu. Ya dan pas guru gua sampai di meja gua, dia bertanya, mana buku kamu? Saat itu gua takut ya sobat TKG, dan gua spontan bilang, maaf pak, saya lupa pak. Alhasil oh enak ya kalau lupa ya. Nanti kamu nggak istirahat, tapi kamu tulis di papan tulis sampai penuh. Tulisannya, saya harus bawa buku wajib. Saya harus bawa buku wajib. Ya kalau sekarang gue inget-inget kata-kata itu bagus ya sobat TKG. Menurut gue itu sebuah afirmasi ya. Ya tapi gue harus menulis berulang-ulang ya di papan tulis. Sampai celana pendek gue pun putih semua ya karena kapur. Setelah tulisannya selesai, gue diam sobat TKG. Gue liatin, gue pandangin, terus gue baca satu-satu. Hari berlalu, gue belajar seperti biasa ya. Masuk jam 6, pulang jam 12. Gue saat itu nggak punya banyak teman sobat TKG. Karena gue pemurung dan pendiam ya semenjak perceraian orang tua gue itu. Ya gue gak kebagian buku lagi hari itu. Dan gue distrap lagi. Ya kali ini gue harus mengangkat kaki kiri gue dengan menjewer kuping gue sendiri selama jam istirahat. Dengan ikhlas gue terima hukuman itu. Nah sobat TKG, di bangku paling pojok itu ada anak ya, jarang bicara ya. Bahkan teman-teman di situ enggan mendekatinya ya, karena bicaranya hanya seperlunya. Semenjak gua masuk menjadi anak baru di situ, dia selalu memperhatikan gua ya. Tapi gua nggak pernah ngomong sama dia, satu kata pun gua nggak pernah. Anak itu namanya Tanto, tapi teman-teman di situ memanggilnya Mimin. Gua nggak tahu ya itu panggilan itu dari mana. Postur tubuhnya sedang dan berkulit hitam sobat TKG. Nah, ketika jam sekolah selesai, bel berbunyi, gua pun pulang melewati halaman sekolah yang kecil itu ya. Lalu sobat TKG, Tanto, salah satu anak kelas gua yang gak pernah ngomong itu, dia mendorong bahu kanan gua dengan bahu kirinya dari belakang ya, sambil bilang, woi anak baru, sini lu ikut gua. Gua kaget ya, gua mengikuti dia ya. Sampai di luar sekolah, di depan sekolah itu ada warung rokok kecil ya. Kecil sekali warungnya, gua inget ya, dia menjual es bungkus ya, di termos. Dulu namanya apa ya? Es mambo, es kebo ya kali, es kebo ya. Lalu dia membeli 2 ya, dan lalu dia memberikan 1 es tehnya ke gua, dan gue bilang terima kasih ya. Sambil melihat ke jalan dan mengenyot es kebonya itu ya, dia bertanya sama gua, rumah lu di mana? Gue jawab, ya nggak jauh kok, keluar dari gang ini terus nyebrang sampai. Gue bilang gitu. Terus dia diam lagi. Lalu gue tanya, kalau kamu rumahnya di mana? Dia cuma bilang deket. Bicaranya sedikit ya sobat TKG, nggak banyak gitu tuh. Lalu dia tanya sama gue, lu mau nggak biar lu nggak distrap lagi? Gue jawab, ya gue suka lupa memang. Terus dia timpalin sobat TKG, alah lu tuh nggak punya kan bukunya? Terus gue bilang, punya kok, gue bilang gitu. Terus dia timpalin lagi, udahlah nggak usah bohong, kata dia. Bahkan gue tuh bisa ngenalin dari bulan mana yang buku perpus dan mana yang buku memang milik lu. Hah? Terus dia bilang lagi, lu mau nggak? Gue jawab, mau apa? Dia bilang, bego lu, supaya lu gak disetrap. Akhirnya gue bilang, mau. Oke, besok sepulang sekolah lu ikut gue ke rumah gue ya. Lu izin sama orang tua lu. Gue jawab, oke. Terus dia pergi ya, sambil bilang gini sobat TKG, nama gue Tanto ya, bukan Mimin. Gue jawab, oke Tanto. Lalu gue pulang ya, dan besoknya gue berangkat sekolah lagi. Gue sempet bilang sama mama gue kalau sepulang sekolah nanti gue mau main ke rumah temen gue yang namanya Tanto. Hari itu selama pelajaran, istirahat dan bel berbunyi, Tanto sama sekali gak negur gue ya, gak bicara ke gue lah. Tapi pas bel sekolah bunyi, Tanto memanggil gue, woi anak baru. Dia bilang ke gue, woi anak baru ya, ayo sekarang lu ikut ke rumah gue. Di perjalanan Tanto gak banyak bicara ya. Gue pun demikian, gue hanya mengikuti kemana langkah Tanto. Kita melewati jalanan raya dan masuk ke dalam gang-gang sempit. Sampailah gue
gue di rumah Tanto. Rumahnya sederhana ya, semi rumah petak dengan satu kamar. Mamanya Tanto menyambut Tanto ya. Dia bilang begini, "Tanto, ibu sudah sediakan makan di meja. Ingat, sholat dulu sebelum berangkat." Gua pun memperkenalkan nama gua sama ibunya Tanto ya. Ibunya baik ya. Dia bilang, "Kamu makan ya, tapi seadanya." Tanto langsung mengganti bajunya. Ada lemari kecil dekat ruang tamu ya, dan kasur tidur di bawahnya. Tanto bilang, "Ini kamar gue." "Yuk kita makan dulu." Saat itu gue makan dengan lauk sayur labu ya, dengan irisan cabai merah dan tempe serta kerupuk. Hari itu rasanya gue suka sekali ya masakan ibunya Tanto. Setelah makan, Tanto bilang, "Yuk kita sholat dulu." Lalu kita pun sholat berjamaah. Lalu setelah kita selesai, Tanto mempunyai tas selempang kecil ya, lalu dia pakai, dan kita berjalan keluar rumah. Di perjalanan gue tanya, "Kita mau kemana?" Tanto jawab, "Ke Sup Agen." Sup Agen? Ya gue gak tahu apa itu maksudnya. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan, sampailah kita di sebuah tempat. Tepatnya bukan ruko, juga bukan rumah, bukan toko, kayak kios tapi kayak warung rokok gitu ya. Seperti tempat sementara gitu dekat warung rokok lampu merah. Dan di situ ada mas-mas ya, umurnya kira-kira 30-an lah. Nah, dia biasa dipanggil Bang Ipang. Lalu mas-mas tersebut mengambil koran dari warung di situ ya, sambil bilang, "Lu ambil berapa, Min?" gitu. Oh, ternyata koran Sobat TKG. Tanto setiap harinya berjualan koran dekat lampu merah di jalan raya ya. Tanto bilang sama gua, "Nih, walaupun ini koran pagi, tapi jam segini masih laku. Kita jual setengah harga aja. Sebab koran itu ada yang gak bisa diretur ke agen." Saat itu gua gak ngerti maksudnya Sobat TKG. Lalu Tanto bilang, "Ayo lu ikut gua." Selang beberapa lama, gua lihat ada anak lain menghampiri Tanto. Dia berlarian ya, tergopoh-gopoh, sambil bilang, "Sorry ya, gue telat." Sambil dia membawa satu batang es ya, dulu dikenal dengan es Jolly. Ya, es yang bisa dipatahin jadi dua Sobat TKG. Lalu dia patahkan esnya, yang satu diberikan ke Tanto. Sambil dia nanya, "Siapa nih, Min?" Tanto jawab, "Ini anak baru di kelas gua." Lalu Tanto pun bilang, "Nih, kenalin temanku, namanya Firman. Tapi teman-teman manggil dia Gendui." Ya, Firman mempunyai tubuh bongsor dan lumayan gemuk ya. Gendut sih kalau gue bilang ya. Lalu Gendui bilang, "Lu mau ikutan kita?" Gue diem, dan gue masih bingung Sobat TKG. Ya, Firman memang satu sekolah sama kita ya, cuma dia beda kelas. Lalu Bang Ipang memanggil si Gendui, "Dui, lu mau ambil berapa?" Dan komplit lah. Gue liatin Tanto dan Gendui di bawah sinar matahari, berdiri berlari menghampiri lampu merah dan menawarkan koran pagi yang dijual sore Sobat TKG. Hari itu matahari seolah memanggang kulit gua ya. Gendui teriak-teriak, "Ayo Om, ada berita Presiden Soeharto mau bikin jalan tol. Om, sebentar lagi lebaran, harga-harga naik nih, siap-siap Om." Gua hanya mengamati dan ikut berlari ke sana kemari pakai seragam SD Sobat TKG. Sampai akhirnya tibalah azan asar berkumandang. Setelah asar, Tanto dan Gendui menghitung uang dan mengembalikan sisa koran yang masih tersisa ke Bang Ipang ya. Tanto melihat gua dan bertanya, "Lu aus?" Gua bilang, "Ya lumayan." Lalu dia lari ke warung dan membeli 3 es bungkus ya. 3 es bungkus es teh manis ya. Lalu diberikannya ke gua dan satu lagi ke Gendui. Sambil dia bilang, "Nah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi titit." Gendui memotong sambil bilang titit Sobat TKG. Gue menahan ketawa Sobat TKG. Ya, Gendui memang tipe anak yang lucu ya. Selama gue kenal, dia tipe anak yang kurang berpendirian, tapi menyenangkan sekali dia. Tanto jawab, "Kayak lu punya titit aja, lama-lama jadi bukit." Dia bilang gitu. "Nah, dari sini lu bisa beli buku, jadi lu gak di-strap lagi." Gue memandang wajah Tanto Sobat TKG sambil bilang, "Iya Tok, gue ngerti." Lalu Gendui nimpalin, Tok, lu kira tompel? Nama dia Mimin." Dia bilang gitu. Tanto gak komen ya. Ya, lalu kita bertiga pulang menuju rumah masing-masing. Lalu Tanto nanya, "Gimana, mau gak? Ntar gue bilang nih sama Bang Ipang." Gendui menjawab, "Disetrap kan gak enak. Gue pernah lo suruh ngosek WC, buset, gak lagi deh, gue kapok 7 turunan." Ya, gue bilang gini, "Tok, bentar ya Tok, gue pikir-pikir dulu." Saat itu gue gak langsung menerima tawaran Tanto ya, karena pasti mama gue akan bertanya kemana gue setiap sore. Sobat TKG, kami berpisah di pertigaan ya. Tanto dan Gendui pulang bersama dan gue pulang ke rumah gue. Sampai di rumah gue mandi ya. Pikiran gue berkelana Sobat TKG. Apa memang itu yang harus gue lakukan untuk bisa mempunyai buku? Tapi kalau gue bilang sama mama gue, pasti gue dibeliin. Tapi gue gak tahu ya, saat itu uang segitu sangat berharga, dari mana uangnya. Malamnya sebelum tidur, gue lihat mama gue menangis lagi Sobat TKG. Gue berpikir keras, gue gak mau menambah beban hidupnya lagi.
Hari berlalu ya, gua sekolah dan gua belum memutuskan untuk ikut Tanto berjualan koran. Sampai malam hari, gua rindu akan ayah gua ya, dimana dulu gua selalu bersama dengan dia, bercerita dan bercanda. Lalu gua keluar dari kamar dan melamun melihat jalanan sambil terisak ya. Gak berapa lama, Pak D gua menghampiri. Dia nanya dengan logatnya ya, kamu kok kayak sedih? Kenapa? Dia tanya gitu. Gua kaget ya. Gua mencoba menghapus air mata gua. Pak D gua mendehem sambil bilang, kamu kangen ya sama ayahmu. Gitu Sobat IKG. Pak D gua saat itu seorang yang aktif bermain keroncong Sobat IKG. Dia seorang pemain biola di salah satu grup keluarganya ya. Keren kalau main biolanya dia. Lalu dia bilang gini sama gua, Le, orang lain itu bisa mengerti hidup. Rata-rata mereka sudah dewasa. Sekarang Gusti Allah sedang mendewasakan kamu di saat kamu masih kecil. Kamu beruntung. Kamu manusia pilihan, Le. Jangan sedih ya. Ibaratnya lagu keroncong Kadang setiap pemain tuh jalan sendiri-sendiri. Gitarnya melaku dewek, biolanya nyaut sendiri, bassnya ngalur ngidul. Tapi ya mereka tahulah, akhirnya semua itu ujungnya demi membuahkan satu lagu yang indah. Lah, kowe cah lanang sing gagah ya. Gua menjawab, ya Pak D. Kowe sing gagah itu artinya kamu yang gagah lah gitu, laki-laki ya. Dia bilang, udah makan belum? Gue bilang, sudah Pak D. Besok paginya gue sekolah seperti biasa. Pulang sekolah, gue melihat mama gue sedang bicara di telepon dengan adiknya dengan menggunakan bahasa Jawa ya. Setelah ditutup, mama gue sampaikan ini ke gue. Nak, rencananya nanti kamu kelas 6, kamu pindah lagi ya ke Pondok Labu. Karena kita nanti mau dikontrakan rumah kecil sama tantemu di sana. Jadi adiknya mama gua ya. Di sana nanti mama bisa kerja di salon, jadi cuci-cuci rambut, kata dia gitu. Gua kayak udah nggak heran ya Sobat IKG. Gua bakal pindah sekolah lagi ya. Gua melihat perjuangan mama gua demi memperjuangkan dan memindahkan sekolah gua tuh luar biasa. Saat itu tiba-tiba keinginan gua bulat Sobat IKG. Gua mau jual koran agar gua bisa membantu mama gua. Siang setelah gua makan, gua lari sekencang-kencangnya ke rumah Tanto. Sampai di sana gua telat beberapa menit ya. Tanto sudah berangkat ke Bang Ipang. Lalu gua lari menuju lampu merah. Dari jauh gua lihat Tanto dan Gendui lagi asik dijemur terik matahari ya. Dengan semangat membara gua lari dan berteriak, Tanto, Dui, Gendui. Dan mereka melihat gua ya. Mereka menghampiri gua. Woi anak baru, ngapain lu kesini? Gendui melihat gua ngos-ngosan ya lari sambil dia bilang, kenapa lo dikejar herder? Dulu anjing itu herder ya, gue bingung. Lalu gue jawab, Tanto, gue mau ikutan lu jualan koran. Tanto tersenyum ya. Gendui bilang, jangan panggil Tanto, gue geli dengernya, panggil Mimin. Tanto bilang, ya boleh kok lu panggil gue Mimin. Yes. Hari itu gue diajak ke Bang Ipang Sobat IKG. Dan gue dikasih tahu ya caranya Mimin menjual koran dengan harga berapa. Gua semangat ya. Hari itu adalah hari pertama gua ya. Gua memang belum sejago mereka ya, masih canggung. Mereka sudah biasa ya menghitung dan memperkirakan waktu lampu kuning dan lampu merah ya. Kadang gua terjebak ya di tengah jalan ketika lampu sudah hijau ya. Gendui pun tertawa Sobat kaki sambil teriak, awas lo keseruduk bemo lo, katanya gitu. Ya siang yang indah ya. Gua nggak peduli terik matahari membakar kulit gua. Gua semangat ya menawarkan koran kepada orang-orang di halte dan di kendaraan lampu merah. Dan hari itu gue dapet uang Sobat IKG. Mimin bilang, lu tabung ya, lu buktiin sama diri lu sendiri, bukan sama orang lain. Kalau lu mampu beli buku wajib pakai uang lu sendiri. Sebuah pelajaran yang berharga Sobat IKG. Lu tabung, lu buktiin sama diri lu sendiri, bukan sama orang lain. Dahsyat. Pertemanan gue, Mimin dan Gendui pun makin akrab ya. Dan gue punya nama panggilan baru Sobat IKG. Gue dikasih nama Cungkring ya, karena waktu itu gue kurus ya. Sementara uang gue masih belum terkumpul, gue masih bisa bertahan dengan buku perpus. Nah, hari berlalu, uang gue pun sudah mulai terkumpul. Gue bahagia banget. Gue masukin uang tabungan gue itu di bekas kaleng permen Chelsea ya. Dulu ada permen kayak Kopiko, namanya Chelsea. Ya kalau angkatan gue pasti tahu lah ya. Gue gak pernah bilang sama mama gue kalau setiap 2 hari sekali itu gue berjualan koran sama Mimin dan Gendui. Akhirnya uang gue terkumpul Sobat EKG. Luar biasa. Suatu hari yang panas,
kita punya titik pertemuan ya, jaraknya nggak jauh lah dari rumah gua dan dari sekolah, jadi di tengah gitu ya. Jadi sebelum gua ke Bang Ipang, kita selalu janjian di situ. Gua dan Mimin sudah datang ya, tapi Gendui mana nih? Gua tungguin nggak datang-datang ya. Hampir saja kita memutuskan mau cabut duluan ke Bang Ipang ya. Tiba-tiba Gendui datang tergopoh-gopoh. Lalu gua lihat dengkulnya berdarah ya, sambil dia nangis terisak-isak. Dia bilang, es joli gua jatuh. Wah, kakinya berdarah sobat TKG. Saat itu kalau kembali lagi ke rumah Gendui itu jauh banget ya, dan pagar sekolah pun ditutup ya. Wah, harus dibersihin nih luka lu, kalau nggak bisa infeksi. Gendui nangis sobat TKG, menahan sakit ya, karena memang darahnya banyak ya, pas di dengkul ya. Akhirnya gua dan Mimin menopang dia ya. Sampai di situ ada lapangan sobat TKG, lapangan yang luas ya, sejuk ya, lumayan luas. Lalu di rumputan kita duduk. Lalu gue bilang, ini harus dibasuh sama air. Lalu gue bilang, lu tunggu di sini ya. Gue lari sekencang-kencangnya sobat TKG, melewati jalanan raya menuju pulang. Sampai rumah, gue ambil dan buka kotak di mana Pak D gue selalu meletakkan minyak anginnya ya. Gue ambil obat merah dan Tensoplas. Lalu gue isi botol minuman dengan air dan gue kembali lagi dengan cepat. Sampai lapangan, gue siramkan air di botol minuman tersebut ya. Dan gue keluarkan obat merah. Gendui bilang, aduh jangan obat merah deh, Tensoplas aja. Si Mimin bilang, diobatin dulu baru ditutup pakai kain kasa. Gendui bilang, iya tapi gue gak suka obat merah. Gue berasa kayak pawai 17-an jadi prajurit-prajurit yang berdarah, lu tahu nggak? Ya dulu obat merah emang warnanya merah kayak darah ya. Gue juga bingung tuh, aneh tuh ya, zaman dulu ada obat merah ya. Akhirnya Mimin bilang, Dui, no, lihat ada kebo. Si Gendui langsung ke distract pandangannya dan Mimin meneteskan obat merahnya ke dengkul si Gendui. Si Gendui teriak sobat TKG, aduh gitu. Setelah selesai Gendui pun bilang, makasih ya Kring. Dia bilang gitu, Kring tuh cungkring gue ya. Lalu kita kembali ke Bang Ipang dengan jalan pelan sobat TKG. Gendui jalannya pincang. Di jalan gue bilang, Dui, mendingan lu gak usah jualan dulu, ntar sakit. Lu gak bisa kan jalan. Gendui gak peduliin omongan gue ya. Sampai Bang Ipang, kita mulai jualan seperti biasa. Gendui sedikit-sedikit duduk, lalu jalan lagi. Karena kakinya sakit ya. Gue melihat korannya masih banyak ya. Lalu gue samperin. Gendui menangis sobat TKG sambil bilang, gue harus jualan ini koran, katanya gitu, buat nambahin beli obat. Bokap gue sakit. Gue duduk di sebelahnya ya sobat TKG. Entah gimana ya, gue langsung refleks tanpa basa-basi ya. Gue ambil korannya Gendui. Terus gue bilang, lu tunggu di sini Dui. Si Gendui bingung, lu mau bawa kemana koran gua? Saat itu gue lari sekitar 500 meter dari Gendui sobat TKG. Gue tawarkan di halte, di kantor, di kantin, di warung deket situ. Alhasil sisa 3 sobat TKG. Gue seneng banget ya. Lalu gue lari lagi ya. Mimin dan Gendui pun nungguin gue. Gue lari sambil teriak-teriak, Dui, gue berhasil. Lalu sobat TKG, uang hasil koran Gendui gue kasih ke Gendui. Mimin melihat gue dan nanya, lu kemana? Gue bilang, gue sampai perempatan tadi. Mimin bilang, lu jangan nekat, itu bukan wilayah kita, ntar lu bisa digebukin di sono. Ya memang ada kayak wilayah-wilayah sobat TKG waktu itu. Ya Gendui menerima uang itu dengan bahagia ya. Dia bilang, terima kasih ya Kring. Lalu dia cerita, ayah gue sakit, gue kudu jualan buat nebus obatnya. Tapi dia pasti sembuh kok kalau dia bisa minum obatnya dengan rutin. Gue melihat Gendui sambil mengusap matanya sobat TKG. Gue jadi ingat papa gue ya. Sudah lama sekali gue gak kontak dia waktu itu. Lalu gue refleks sobat TKG. Gue lari pulang ke rumah sambil bilang, tunggu gue di pertigaan sekolah ya, tempat kita biasa. Gue bilang gitu. Sampai rumah gue ambil kaleng Chelsea gue yang berisi uang tabungan gue sobat TKG. Dan gue lari sampai pertigaan. Di antara deru motor dan debu jalanan, gue berikan kaleng Chelsea itu beserta isinya. Lalu gue bilang, ini pakai aja buat nambahin beli obat buat bokap lu. Mimin dan Gendui kaget sobat TKG. Gendui bilang, jangan, nanti lu distrap lagi. Mimin gak komen sobat TKG. Kata Gendui, gue gak mau. Lalu gue bilang, udah gak apa-apa, gue udah biasa kok distrap, ambil. Mimin saat itu duduk sobat TKG. Dia lemas ya kayak ngelamun. Matanya menerawang kayak penuh kekecewaan atas kejadian saat itu. Lalu gue bilang sama Gendui, ambil gak Dui? Ambil gak? Sambil gue menangis sobat TKG. Gue paksa si Gendui untuk ngambil. Ambil gak? Gue paksa terus si Gendui, ambil gak? Mimin ikut menangis saat itu sobat TKG. Kita bertiga menangis sobat TKG. Entah kenapa ya, pikiran kita saat itu berkecamuk. Mungkin kita berpikir, sayang banget uangnya udah bisa buat beli buku sekolah ya. Tapi ayah Gendui sangat membutuhkannya. Lalu Mimin bilang, Dui, ambil juga uang gue yang hari ini, ambil. Gendui nangis sobat TKG dan kita pun berpelukan sambil menangis bersamaan. Tiba-tiba sobat TKG keluar kata-kata spontan dari mulut Mimin. Tenang, kita orang kokai, uang bisa kita cari kok. Kita orang kokai,
Sambil menangis dan berteriak, akhirnya gue mengikuti kata-kata Mimin. Kita orang kokai, kita orang kokai. Akhirnya Gendui pun mau menerima uang itu, Sobat TKG. Kokai itu artinya orang yang kaya banget ya zaman dulu, Sobat TKG. Gendui dan Mimin pun pulang. Gua pulang dengan rasa plong, ada perasaan lega, selega kaleng permen Chelsea gua. Besoknya gua sekolah seperti biasa, Sobat TKG, dan yang gua nanti-nanti pun terjadi. Gua saat itu memang gak kebagian buku lagi, Sobat TKG, dan guru gua bilang, kalau kamu lupa lagi ya, ini sudah yang ketiga kali. Minggu depan kamu masih begini, Bapak akan panggil orang tua kamu. Mimin melihat kejadian itu dari kursi samping, Sobat TKG. Karena duduknya Mimin sekarang berubah ya, jadi dia agak ke tengah ya. Mimin memang bukan teman sebangku gua ya. Lalu Pak Guru bilang, istirahat, kamu ngosek WC. Mimin bilang ya, gua bantuin. Bel berbunyi ya, gua langsung lari ke WC dan mengambil sikat sama Bang Reban, tukang kebun sekolah ya. Mimin menyusul sambil bilang, gua bantuin. Lalu teman-teman di situ melihat gua ya sedang membersihkan WC sambil ngeledek. Cie, disetrap nih ya, emang enak disetrap nih ya. Tapi Sobat TKG, walau hari itu gua dipermalukan, rasa malu itu berubah menjadi rasa bahagia yang bercampur dengan rasa bangga. Gua bahagia karena gua bisa menolong Gendui ya. Gendui pun menghampiri gua dan Mimin, Sobat TKG. Kita bertiga ngosek WC sambil bilang, tenang, kita orang kokai, kita orang kokai, kita orang kokai. Lalu Pak Guru pun mendatangi WC tersebut ya. Dia bingung ya, kok kenapa di situ ada Gendui dan Mimin. Sambil teriak-teriak, kita orang kokai. Pak Guru tersenyum sambil menggelengkan kepalanya ya. Gendui bilang, lu berdua emang gila, kita orang kokai, kita orang kokai. Sobat TKG, esoknya kita berjualan seperti biasa ya. Ketemu di Bang Ipang dan aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba gue melihat guru gue, Sobat TKG. Dia naik motor ya. Dia melihat gue dengan jelas dan kita bertatapan mata ya. Gue saat itu pura-pura gak lihat ya, tapi gue yakin dia melihat gue dengan jelas sejelas-jelasnya. Nah, ada kejadian unik di sini ya, Sobat TKG. Saat itu gue sedang menawarkan koran ke mobil-mobil ya. Ada sebuah mobil warna putih ya, yang seminggu sekali ya, 1-2 kali lah dia membeli koran gua. Nah, kali ini mobil tersebut minggir, Sobat TKG. Dan pengendaranya keluar dari mobil. Seorang laki-laki berbadan kurus, sedang, berpakaian necis ya, rambutnya rapi dengan tanco ya. Zaman dulu tanco ya, karena kelihatan mengkilap banget ya. Dia pakai jam tangan ya. Terus dia bilang gini, "Hei sobat kecil, sini kamu." Dia memanggil gua seperti itu, Sobat TKG. Gua hampiri ya, dan langsung tanya, "Mau koran apa, Om?" Terus dia ketawa ya, dia bilang, "Saya nggak mau beli koran." Lalu dia nanya, "Nama kamu siapa?" Lalu gue jawab, Sobat TKG. Dia nanya lagi, "Kamu tinggal di mana?" "Di sini Om, kira-kira 20 menit kalau jalan kaki." "Kamu setiap hari dagang di sini?" Gue jawab, "Enggak sih Om, kalau aku paling 2 hari sekali." Gue kayak diinterogasi, Sobat TKG. Lalu dari kejauhan, Mimin dan Gendui lari menghampiri gue. Dia takut kenapa-kenapa kali ya. Soalnya orang itu bertanya posisinya sambil jongkok ya, dan gue berdiri ya. Lalu Gendui dan Mimin bertanya, "Ada apa Kring?" Mereka nanya. "Nggak apa-apa kok," gue jawab. "Oh, ini teman kamu?" Gue bilang, "Iya Om." Belum ditanya, Gendui langsung bilang, "Aku Firman Om, tapi nih gara-gara dia aku dipanggil Gendui." "Aku Tante Om. Nah, gara-gara dia nih aku dipanggil Mimin." Dia sambil menunjuk ke Gendui ya. Dan Om itu tertawa ya. Lalu Om itu bertanya ya, "Kamu udah makan siang belum? Berbarengan ya?" Gendui jawab belum, gua dan Mimin bilang udah. Lucu ya saat itu. Ya, dan Om tersebut tertawa ya. "Yuk ikut Om makan siang." Kita bertiga ragu, Sobat TKG, ragu ya, kayak gimana gitu. Tapi Om itu bilang, "Gak usah takut, aku bukan orang jahat. Kalau aku jahat, pasti aku juga akan kalah kalau berantem sama Gendui." "Ayo ikut Om." Ya akhirnya kita nekat, Sobat TKG. Kita ikut Om tersebut naik mobil sedannya ya. Koran masih kita pegang ya. Di dalam dingin, Sobat TKG, ada AC-nya ya. Dan dibawanya kita ke sebuah rumah makan. Rumah makan Padang yang bagus ya. Akhirnya kita duduk ya di kursi, di meja bulat ya. Dan kita duduk berempat. Dan makanan pun disajikan di meja, berlimpah. Ada telur, ayam, rendang. Saat itu Gendui bingung. Banyak banget." Mimin bilang, "Emang begini kalau makan di rumah makan Padang, norak loh." Lalu Om tersebut mempersilahkan kita makan, Sobat TKG. "Ambil ya, jangan malu, karena yang malu itu kucing," dia bilang gitu. Gendui mengambil telur ya. Gua dan Mimin mengikuti Gendui ya sambil mengambil telur. Lalu Om tersebut bilang, "Ayo makan pakai lauk, ini ayam," dia bilang gitu. Gua ambil rendang tapi ragu-ragu ya. Lalu Om tersebut menegaskan lagi ya, "Yang malu berarti kucing," dia bilang gitu. Wah,
Gue ambil rendang, ati ampela, telur. Kita makan puas sekali Sobat TKG saat itu. Ada beberapa tamu di situ juga yang tersenyum melihat kita ya. Dia tersenyum juga melihat om-om yang sedang memberikan kita makan itu ya. Sambil dia bilang gini, makan yang banyak ya dek, biar semangat. Akhirnya kita kenyang Sobat TKG. Setelah kenyang, om tersebut mengeluarkan rokok ya. Dia membakar rokoknya ya, di situ boleh ngerokok soalnya. Dan gue masih inget banget ya, rokoknya Filtra Sobat TKG, warnanya kuning keemasan ya. Oh iya, kita belum kenalan ya. Namaku Wira, dia bilang gitu. Oh baik Om Wira. Hari itu kita banyak diam Sobat TKG. Setelah kenyang, Om Wira mengantarkan kita lagi ke pertigaan Bang Ipang ya. Dia bilang semangat ya sambil melambaikan tangannya. Gue bilang sama Gendui, Dui, itu orang kok baik banget ya, tiba-tiba datang terus kasih kita makan di restoran Padang. Itulah namanya rezeki anak soleh. Sobat TKG, hari pun berlalu. 2 hari setelah itu, di tempat Bang Ipang, gue melihat mobil yang sama. Dia mengklakson lagi Sobat TKG, tet tet tet. Lalu dia melipir lagi dan membuka kaca depan mobilnya sambil bilang, ayo kita kemon. Kami bertiga masuk lagi ke dalam mobil tersebut ya. Dan kita makan makanan Padang lagi Sobat TKG. Om Wira saat itu banyak bercerita ya sama kita. Dia berasal dari kota Solo. Nah, dia di sini bekerja di satu perusahaan. Om Wira masih bujang Sobat TKG. Oh ya, ada yang unik ya. Sebelum kita masuk ke mobilnya, Om Wira itu selalu memberikan kita tisu Gatsby. Ya, jadi dulu tuh ada tisu basah tapi wangi Sobat TKG. Sambil dia bilang, ayo mandi dulu biar seger masuk mobilku. Ya tisu basah yang wangi ya. Jadi wajar lah, kita semua kan anak-anak matahari Sobat TKG. Kami bertiga gak pernah menanyakan kenapa Om Wira begitu baik ya sama kita. Om Wira selalu menyimpan permen karet di saku bajunya ya. Permen ciklet. Itu zaman dulu Sobat TKG. Namanya permen ciklet, itu warnanya kuning. Permennya kotak-kotak warnanya putih ya. Dan dia selalu menawarkan ya sama kita ya. Gue gak tahu sekarang masih ada gak tuh permen ciklet itu. Sampai suatu hari, beberapa hari Om Wira gak muncul Sobat TKG. Tumben ya, kita bertanya-tanya, kemana nih Om Wira ya, kok gak muncul-muncul lagi. Sampai tiba-tiba kita bertiga dikagetkan sama mobil berwarna coklat Sobat TKG. Mobil baru, sedan. Om Wira, woi. Om kemana aja Om? Kita bertiga menghampirinya ya. Wah Om ganti mobil baru ya. Om Wira tertawa dengan senang ya. Dia turun dari mobil sambil melempar tisu Gatsby ya ke kita ya. Dan kita pun berteriak, saatnya kita mandi. Setelah kita gosok-gosokkan tisu kita ke muka, ke badan, kita semangat Sobat TKG. Kita masuk ke mobilnya Om Wira saat itu. Karena kita tahu hari itu kita akan naik mobil baru dan makan enak. Kita berebut masuk Sobat TKG. Om Wira bertanya, gimana mobil baruku? Dia bilang, wah bagus Om. Kita berasa jadi orang kokai. Om Wira menyauti ya, kamu memang orang kokai. Ya Om. Kita menyaut, kita punya moto Om. Apa moto kalian? Kata Om Wira. Kita berbarengan bilang ya, iya Om, tenang, kita orang kokai. Wah bagus motonya, kata Om Wira ya. Aku mau ikutan dong. Ayo kita siap ya, bareng-bareng 1, 2, 3 kita berbarengan mengucapkan moto itu. Oke, iya 1, 2, 3. Tenang, kita orang kokai. Wah hari itu kita berempat bahagia sekali Sobat TKG. Sampailah kita di sebuah restoran ya. Kali ini bukan restoran Padang ya, tapi restoran yang menjual Chinese food kayak apa, kue tiao, nasi goreng, capcay dan lain-lain ya. Ada AC-nya Sobat TKG, restorannya dingin. Lalu kita memesan makanan. Lalu Om Wira tanya sama kita. Posisinya kita duduk di meja melingkar ya Sobat TKG. Gue persis di sebelah kanannya Om Wira, persis di sebelah kanannya. Lalu dia tanya, hey, sebentar lagi kan bulan puasa, lalu lebaran. Kalian ingin hadiah lebaran apa? Apa yang benar-benar kalian inginkan? Dia tanya begitu sama kita. Satu di antara kita pun tidak ada yang berani menjawab Sobat TKG. Lalu Om Wira bilang, ayo mau apa? Tas baru, sepatu sekolah baru, atau apa? Tiba-tiba Mimin menyeletuk Sobat TKG. Aku gak mau apa-apa Om, tapi aku tahu maunya dia apa, sambil menunjuk ke gua. Lalu Om Wira bilang, kok kamu bisa tahu maunya dia apa? Gua pun melotot ke Mimin Sobat TKG. Lalu Mimin menjelaskan Sobat TKG, ya Om, dia itu pengen punya buku sekolah agar dia gak di-strap lagi. Om Wira langsung melihat gua. Dia nanya, kamu di-strap gara-gara kamu gak punya buku sekolah? Kok guru kamu jahat banget? Lalu Mimin nyautin, enggak Om, guru kita orang baik, namanya Pak Lukman. Tapi dia selalu bilang lupa, makanya dia di-strap. Padahal sebetulnya Om, dia tuh gak punya. Lalu bersautan Gendui menambahkan, ya Om, sebenarnya harusnya dia itu udah punya bukunya. Iya, dia nabung, tapi uangnya dikasih ke aku. Om Wira nanya, kenapa? Gendui jawab, ya Om, waktu itu ayahku sakit. Terus akhirnya dia disetrap deh, suruh ngosek WC. Om Wira tertunduk mendengar cerita itu ya. Yang terdengar hanyalah dentingan sendok dan garpu makan dari tamu di restoran tersebut ya.
Lalu tiba-tiba Mimin menangis terisak Sobat TKG, disusul Gendui. Karena melihat mereka menangis, gua pun menahan air mata gua. Om Wira akhirnya berbicara ya. Sebenarnya Om sudah lihat kalian bertiga sudah dari dulu. Kamu tahu nggak kenapa Om samperin kamu? Dia bertanya ke gua. Lalu dia mengeluarkan dompetnya ya, dan mengambil foto hitam putih dari dompetnya. Ada anak kecil sekitar umur 6 tahun ya. Lihat, nih dia, persis kamu kan? Lalu Gendui melihat foto anak itu sambil bilang, "Hah, kok iya? Kok persis lu, Kring?" Wah, berarti muka lu pasaran dong. Hus, nggak apa-apa pasaran, artinya laku, kata Om Wira begitu. Ini foto aku masih kecil. Lalu Gendui bilang, "Oh maaf, maaf, mukaku juga pasaran kok, Om." Mimin tertawa Sobat TKG. Om Wira cerita ya, iya dulu Om juga jualan waktu sekolah di Solo. Tapi Om jualan kue, iya kue bolu. Makanya kamu mengingatkan Om waktu Om masih SD. Kamu tinggal sama siapa? Gua jawab, sama mama dan adikku Om. Papamu kemana? Lalu gue jawab ya, kami berpisah Om. Om Wira bilang, jangan berkecil hati ya. Setiap manusia punya cerita yang berbeda-beda. Yang penting kamu harus setia sama masa depan kamu. Karena dia sudah setia nungguin kamu di sana. Jangan hianati dan selalu minta dan berdoa sama Tuhan. Tuh lihat, tadi kita kesini naik mobil apa? Lalu Om Wira jawab sendiri ya, itu namanya mobil Toyota Corolla. Om dulu juga jualan kue kok setiap pulang sekolah. Hidup Om juga pas, bahkan kurang. Tapi Om yakin masa depan Om selalu setia nungguin Om. Jadi Om juga harus setia untuk menghampirinya. Ya kan, kamu sendiri kan yang bilang, tenang, kita orang kokai. Sobat EKG, pas pulang Om Wira meminta kita bertiga untuk menunggu ya. Dia menyeberang jalan di situ ya, kayak ada toko mart kecil. Lalu gak berapa lama dia kembali dengan 3 bungkusan plastik besar ya. Dia agak kesulitan membawanya. Lalu dia berikan ke kita. Ini buat kamu, ada sirup, ada coklat, ada wafer, dan ada sedikit sembako. Kita bertiga berucap, Alhamdulillah, terima kasih ya Om. Lalu kita diantar ke pertigaan. Om Wira turun ya Sobat TKG, dan bilang sama kita bertiga, "Hei, mungkin Om gak akan bertemu kalian lagi dalam waktu dekat. Karena Om harus pindah ke Jawa. Kalian jadi anak yang baik ya. Semangat wujudkan cita-cita kamu. Om bangga dan bahagia bisa bertemu kalian semua." Lalu Om Wira mengeluarkan amplop Sobat TKG. Ini buat kalian satu-satu, Gendui, Mimin, dan Cungkring. Lalu dia lanjutkan, dengan uang ini kamu bisa beli buku sekolah. Sisanya itu hak kamu. Kamu mau beli apa aja terserah kamu. Mungkin kamu mau beli sepatu, mungkin kamu mau beli sarung, mungkin kamu mau beli tas. Amplopnya tebal Sobat TKG. Dan kita pun berpisah ya, sambil teriak, "Terima kasih ya Om, terima kasih." Om Wira melambaikan tangannya dari mobil ya, sambil bilang, "Ingat, kita orang kokai, kita orang kokai." Setelah itu Om Wira pergi ya. Kita akhirnya sama-sama membuka amplop itu. Ya Tuhan, Mimin yang tadinya berdiri, dia langsung berlutut dan menangis Sobat EKG. Karena banyak sekali lembar 10 ribuan ya di situ ya. Sobat EKG, gua pun kaget ya. Gendui pas lihat uangnya, dia langsung mendongakkan kepalanya ke langit sambil bilang, "Ya Allah, Alhamdulillah." Mimin nangis Sobat EKG. Kita duduk di trotoar sambil memegang bungkusan dari Om Wira. Gua pun terenyuh ya. Lalu Gendui mengeluarkan beberapa lembar uangnya ya, dan dia memberikan uang itu sama Mimin dan gua ya. Dia bilang sambil menangis, "Ini uang lu, gua ganti." Gua bilang, "Gak usah Dui, gua udah ikhlas. Dengan uang dari Om Wira ini, gua sudah bisa membeli 1 perpustakaan sama isinya." Mimin juga bilang, "Gak usah Dui." Gendui bilang, "Serius nih? Oke, tapi besok gua traktir lu ya." Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita sudah jadi orang kokai Dui. Sobat TKG, tepat esoknya gue lari ke TU ya. Gue beli semua buku yang belum gue punya. Beberapa hari kemudian gue sekolah seperti biasa ya. Dan Pak Lukman bilang, "Keluarkan bukunya." Gue sudah punya buku baru Sobat TKG. Bukunya masih bau percetakan. Lalu Pak Lukman mengambil bangku dan membawanya ke belakang. Persis dia duduk di sebelah gue. Lalu dia mengecek buku gua yang masih baru ya. Dia ambil buku gua, lalu dia lihat di situ tertera nama gua, dan dia membuka lembarannya sambil mencium buku gua karena aromanya aroma buku baru ya. Dan dia letakkan lagi di meja gua sambil dia menepuk bahu gua dan melihat gua. Lalu dia ucapkan satu kata Sobat TKG. Kata-katanya adalah, "Maafkan Pak Guru ya."
Mimin melihat kejadian itu, dia terenyuh Sobat KG. Gua bingung Sobat KG. Gua bingung ada apa ini sih, kok Pak Lukman minta maaf ke gua. Lalu Mimin pun tertunduk Sobat KG. Siang pas pulang sekolah gua tanya Mimin, "Min, kenapa tadi?" Mimin bilang, "Maaf ya, kemarin Pak Lukman manggil gua. Dia tanya, katanya dia pernah lihat lu sama gua jualan koran. Terus gue ceritain kejadiannya, kalau lu ikut jualan koran sama gua itu buat beli buku. Maafin gua ya, gua nggak bisa jaga rahasia lu." Ya dulu gua pernah bilang sama Mimin agar jangan sampai Pak Guru tahu ya. Bukan karena gua malu ya, tapi gua takut kalau sampai nyokap gua tahu akan menambah beban pikirannya. Hari berlalu Sobat TKG. Akhirnya kita siap-siap naik kelas. Suatu pertemuan di lapangan, gua bilang sama Mimin dan Gendui, gua bakal pindah sekolah. Ya kita udah siap kok menghadapi itu. "Emang lu mau pindah kemana, Kring?" Gua jawab, "Pondok Labu." Jauh ya." "Ya lumayan lah, tapi tenang, lu masih bisa kok mengunjungi gua kan? Kan masih sama-sama di selatan," gue bilang gitu. Ya sebelum gue berpisah, gue tanya sama Mimin ya Sobat TKG, "Min, gue boleh nanya nggak? Kenapa sih kok lu dipanggil Mimin?" Dia jawab Sobat TKG, ceritanya panjang, yang kasih nama juga Gendui. Lalu Mimin cerita Sobat TKG. Dulu waktu gue kelas 3 SD, gue itu sekolah pakai spokat, tapi spokat gue kegedean. Temen-temen sekolah gue suka ledekin gue. Dia bilang, "Tok, lu mau nggak spokat? Murah nih, saudara gue jual, tapi mereknya bukan Spotek, mereknya Spotaker," kata dia bilang itu. "Murah, cuma 100 perak." Mimin bilang, "Wah beneran lu cuma 100 perak, ntar gue bilang sama bokap gue." Lalu ternyata anak-anak itu cuma iseng. "Lu mau Spotaker?" Mereka bilang gitu sama gue. "Bener ya, besok gue bawain Spotaker. Sepotong tai kering." Wah, mereka ketawa ya. Suatu malam katanya, Mimin gak sengaja dengar percakapan nyokap bokapnya di kamar. Bokapnya saat itu nggak jadi ya dapat proyek borongan bangun rumah. Ya Sobat TKG, bokap Mimin waktu itu adalah buruh bangunan ya. Terus bokapnya bilang sama ibunya Mimin, "Bu, aku nggak dapat borongan itu. Lalu gimana ya? Aku sudah janji sama Tanto mau beliin sepatu baru." Ibunya bilang, "Ya sudah nggak apa-apa lah. Tanto masih bisa kok pakai sepatu itu." Sampai bokapnya akhirnya bilang, "Bu, jadi nggak jadi harus jadi Bu." Ibu gua nanya katanya, "Maksudnya gimana? Wong nggak jadi kok." Bokap gue bilang, "Iya Bu, aku nggak jadi dapat borongan itu, tapi aku tetap jadi beliin Tanto sepatu." Nyokap gue nanya, "Dari mana uangnya?" Bokap gue bilang, "Kencengin doanya Bu, aku nggak tahu dari mana. Aku yakin Tanto bisa pakai sepatu baru." Saat itu gue tergerak, kata Mimin. Akhirnya semenjak hari itu, gue putuskan untuk berjualan koran demi bantu bokap gue. Sampai bokap gue tahu kalau gue jualan koran, Kring. Bokap gue pernah muluk gue di depan Bang Ipang. Dia bilang sama gue, "Anak soleh, insya Allah rezeki kita akan ngalir terus ya nak." Dia gak melarang gue, Kring, karena gue seneng juga jualan koran. Ya Kring, karena setiap hari gue jualan koran, gue orangnya gampang sekali item. Dan nih, tiba-tiba dia mengeluarkan dari tas selempangnya Sobat TKG sebuah cergam ya. Cergam itu kalau zaman sekarang komik ya. Cergam tahun 80-an Sobat TKG, zaman itu terkenal sekali ya. Di situ ada tulisan serial Mimin. Jadi Mimin itu anak yang berkulit hitam ya. Kalau dulu bilangnya anak negro ya, dengan kepala gundul. Ya, Tanto rambutnya memang hampir gundul Sobat TKG, dipotong pendek sekali. Lalu dia bilang, "Mirip gua ya." Lalu dia bilang, "Gua gak keberatan dipanggil Mimin, Kring. Walaupun kulit gua hitam, itu bukti tanda kasih sayang gua sama keluarga gua." Gendui saat itu langsung bilang, "Sorry ya Tok, gua memang keterlaluan." Si Tanto langsung nyaut, "Woi, jangan panggil gua Tanto, geli gua dengernya, panggil gua Mimin." Kita ketawa Sobat TKG. "Iya, panggil gua Cungkring." Terus si Gendui bilang, "Panggil juga gua Gendui." Kita ketawa Sobat TKG. Malam sebelum tidur, Pak D gua memanggil gua ya, karena minggu depan gua harus pindah ke Pondok Labu. Dia tanya sama gua. Dia nanya ke gua dengan khas Jawanya, kira-kira aksennya gini Sobat TKG. "Le, kamu cita-citanya pengen jadi apa?" Gua bilang, "Belum tahu Pak D." Dia bilang ya, "Ya nggak apa-apa, yang penting jadi anak yang berguna dan bisa meling kayak batunya Pak D." Dia sambil menunjuk ke cincinnya ya, karena dia memang koleksi batu cincin ya. Lalu dia bilang, "Le, semua batu itu sama, tapi pas digosok ada yang merah, ada yang meling, ada yang biru, macem-macem. Kamu ngerti?" Terus gue jawab, "Iya Pak D." Lalu dia memainkan biola kesayangannya ya.
Pak D gua sudah meninggal Sobat KG di tahun 2010 kemarin ya. Ya Sobat KG, dia adalah satu-satunya Pak D gua yang gua kagumi ya, karena nasihatnya yang selalu menyemangati hidup gua. Gua bersyukur dulu dia yang menemani gua ketika gua menikah ya. Dia orang baik ya, dan kata-katanya selalu gua inget, kowe cah lanang sing gagah. Sobat EKG, gue berpisah dengan Mimin dan Gendui. Siang sebelum gue berangkat sekolah, gue janjian di lapangan Sobat KG. Gendui bilang, Kring, lu baik-baik ya di sekolah baru lu. Mimin pun bilang hal yang sama. Kring, kapan-kapan kalau lu main lagi ke tempat Pak De lu, gue mampir ke rumah lu ya Kring. Mimin menangis Sobat KG sambil bilang, sorry ya Kring, gue nangis. Lalu gue bilang sama Mimin, kowe cah lanang sing gagah. Gue bilang gitu Sobat KG. Gendui nanya, artinya apaan tuh Kring? Gue bilang, kamu anak laki-laki, ayo yang gagah. Mimin bilang, iya, ingat kita orang kokai. Sambil pulang lari ke rumah ya Sobat KG, Mimin dan Gendui teriak-teriak sama gua, kita orang kokai, kita orang kokai. Sorenya gua berangkat menuju rumah tante gua di daerah Dapur Susu Jakarta Selatan Sobat KG. Sobat KG, banyak sekali hikmah dari cerita gua ya. Jika lu menyimak cerita ini dengan seksama, banyak sekali campur tangan Tuhan dan semesta dalam perjalanan waktu yang gue alami bertiga bersama Mimin dan Gendui. Salah satunya adalah mengosek WC adalah hukuman terindah yang pernah gue terima. Dan memang karena gue bahagia, gue langsung mendapatkan kebahagiaan spontan lewat Om Wira. Demikian Sobat IKG, salam dari gue, Gendui dan Mimin. Tenang Sobat IKG, kita orang kokai Sobat IKG, kita orang kokai. Emang kudu gila.